Ya, Bu Rosi sudah belum Bu Rosi ya ini? Rosi sudah ini sudah masuk. Ini sudah masuk. Oh sudah, oh ya sudah lengkap. Ya monggo Pak, jadi mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada siang ini kita berjumpa lagi di pertemuan yang ketiga. Nun sewu. Saya juga baru masuk ini tadi saya dari kerja juga agak siang. Sebagaimana yang kami sampaikan Bapak Ibu, hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, namun saya belum bisa sempat bergabung di SMP ataupun di wilayah Banjarnegara, karena memang kondisinya juga belum memungkinkan dan agenda kita kemarin kalau tidak salah di pertemuan terakhir baru tatap muka, tapi alangkah baiknya sebenarnya kalau bisa tatap muka sebelum hari yang terakhir itu tadi, pertemuan terakhir. Nah, sebelumnya kami mohon maaf dulu untuk beberapa kegiatan kemarin memang agak mendadak kami minta masukan dari Bapak Ibu, terutama untuk file-file. Maksud saya hari ini, kalau sempat saya buka tadi mungkin bisa koreksi, kemudian kita bahas mana yang belum, mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah. Tapi kami baru sempat buka Pak Marto sedikit dan Bu Rosi. Pak Joko sudah masuk belum tadi Pak? Sudah ngirim Pak. Oh sudah. Baru saja. Sudah. Gimana? Jam pinten nggih? Sekitar jam 8 kurang Pak. Oh iya. Kok belum mana ya? Ya dengan Bu Rosi selisih sebentar lah kayaknya. Oh, hampir bersamaan malah dengan Bu Rosi. Oke. Oke, coba. Tadi malam maaf sih Pak Rohmat, angin jadi nggak sempat membuka. Oke, Enggak apa-apa Pak. Untuk kali ini kan yang penting kita komunikasi. Maksud saya yang paling penting lagi terutama adalah kesehatan. Karena Nyun Sewu di Kabupaten Semarang juga ternyata sekarang cukup lumayan. Peningkatan COVID-nya cukup drastis sekali. Ini di sekitar kami Salatiga juga 1 hari sampai 23 juga ada yang meninggal banyak. Mudah-mudahan di Kabupaten sama Pak di Banjar juga, mudah-mudahan Banjarnegara malah tidak, artinya terbebas dari itu penyebaran yang parah Pak Rohmat, banyak negara parah juga. Oh iya. Gila. Mengerikan lah, punya mengerikan. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Yang penting kita tetap Pak, ya kerja yang bisa memperhitungkan itu diri kita sendiri, karena bagaimanapun juga kalau dipaksakan nanti kita juga yang merugi, karena kedepannya kita juga masih panjang untuk kerja. Jangan sampai terlalu ngongso dengan melupakan protokol kesehatan dan jangan sampai mengambil risiko yang terlalu berat lah. Baik Bapak Ibu, untuk kali ini saya sepintas sudah membaca beberapa keluhan, terutama di Kendala. Ini memang ya karena kita memang belum bisa tatap muka langsung, karena kalau mendeteksi satu persatu memang sulit Bapak Ibu. Jadi tadi kalau saya lihat Pak Narto seadanya, ya memang belum saatnya untuk menyusun sampai Pak final, tidak apa-apa. Artinya kita masih punya waktu agak panjang. Ya, nanti 10 hari ke depan sampai pada pertemuan yang terakhir, insya Allah kami carikan file-file yang mendukung dan mungkin beberapa contoh ya. Karena kita kalau tidak punya contoh, ya segera jangan mau koyok ini, jangan koyok ini. Kalau mau seperti ini ya seperti apa? Yang pertama yang tanyakan kemarin kan satu, untuk
pembinaan. Sepintas saya lihat Bu Ros kelihatannya sudah di pembinaan. Pembinaan memang sebaiknya kalau yang belum, kalau yang sudah tidak apa-apa. Untuk RKA-nya, rencana pengawasan akademiknya disiapkan. Itu sebagai bahan pendukung, kemudian di indikator keberhasilannya itu juga dicantumkan, karena nanti di laporan kelihatannya ada. Dan setelah pelaksanaan, di pelaksanaan itu diuraikan. Setelah pelaksanaan, dievaluasi hasil dari pelaksanaan kegiatan pembinaan, yaitu ada analisanya juga. Yaitu hanya saja untuk yang masalah pembinaan itu bentuknya masih deskriptif, Pak. Beda nanti dengan yang PKKS dan PKB dan Dimlat. Jadi yang pembinaan, materi yang saya maksud di upload itu ya materi pembinaan, Pak. Kalau materinya tentang RPP seadanya ya Permendikbud 22 seadanya itu ditambahkan kriterianya. Materi itu disertakan, maksud saya. Yang materinya seperti apa? Ya materi yang kita gunakan untuk pembinaan itu yang kita sampaikan, kita tampilkan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua tentang PK Guru dan PKKS. PK Guru, kemarin kalau tidak salah pernah saya sampaikan untuk formnya, form analisa, itu dipakai juga bagus, Pak, karena di kabupaten yang lain juga pakai yang seperti itu. Di PK Guru itu rata-rata ada yang melaksanakan dengan jumlah 5 sampai 10. Kalau Pak Doko mengambil sampel berapa Pak Doko untuk yang PK Gurunya? 3, Pak. Berapa? 3, Pak. 3. 3. 3 enggak apa-apa. Iya, 3 guru. Pak Narto berapa Pak Narto? 3, Pak, sama Pak. 3. Bu Rosi nggak 3? Iya, ini Bu Rosi gangguan audio, Pak. Tadi gangguan audio di sini. Jadi suaranya nggak bisa masuk. Pak Rosiman berapa Pak Rosiman? Sampelnya. Ini saya sih 5, cuma nanti ikut 3 aja dengan yang lain lah biar Nggak sama. apa-apa, nggak usah, tidak harus sama kan. 5 Tidak harus. Nggak apa-apa. Nah, ya, 5 saya sudah ada apa. 5. Jadi PK Guru setelah dianalisis kemudian ditampilkan di ada 14 indikator itu, kemudian yang paling ujung itu ada tindak lanjut ya diisikan itu, artinya nanti itu ada laporan pendukungnya di analisisnya itu. Kemudian yang PKKS memang saya melihat di Banjarnegara ini memang sudah selangkah lebih maju kemarin untuk menggunakan format yang baru. Itu ya, saya terima kasih dan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut karena dianalisanya lebih komprehensif itu, lebih komprehensif. Hanya saja memang tidak bisa dipungkiri penilaian dari orang tua, anak, ataupun komite itu kadang-kadang valid atau tidak kita kurang tahu. Tapi kita asumsikan yang positif saja, artinya mereka sangat jujur dan mengisi sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga apapun yang mereka isikan itu kita anggap sebagai bahan yang otentik, dan itu nanti yang kita gunakan sebagai data untuk pembuatan laporan. Di laporannya nanti akan kita tampilkan hasil yang memang kita rekam dari mereka itu. Jangan terjebak dengan asumsi-asumsi kita. Artinya Bapak Ibu ya, ikuti saja hasil dari mereka. Apakah mereka jujur atau tidak, itu urusan mereka, dan kita berpandangan positif saja mereka mengisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang kelima untuk Bimlat. Bimlat hampir sama dengan pembinaan Bapak Ibu. Bimlat sebenarnya juga diawali dengan RPA-nya, rencana pengawasan akademiknya. Di dalamnya nanti juga ditampilkan beberapa pokok masalahnya, kemudian langkah-langkahnya sampai pada indikator keberhasilannya. Dan jangan lupa ketika nanti di akhir instrumen penilaiannya, walaupun tidak
harus ditampilkan, tapi minimal metriknya, metrik hasil dari BIMLAT itu dimunculkan Bapak atau Ibu. Di metrik artinya BIMLAT yang Bapak Ibu laksanakan diikuti seadanya 10 orang. Indikator kecapeannya berapa itu nanti di tabelnya ditampilkan. Si A nilainya sekian. Istilahnya kalau indikator keberhasilan mungkin KKM-nya sekian. Ini sudah tercapai atau belum? Nah, ini akan muncul tindak lanjut. Nah, kalau bisa tindak lanjut ini yang realistis. Karena memang kalau BIMLAT, kalau yang hanya yang tidak berhasil atau yang mengulang itu hanya 1 atau 2, bisa melakukan tindak lanjut dengan yang jarang sekali dilakukan ini oleh pengawas, yaitu tentang supervisi klinis. Bedanya dengan pembinaan. Pembinaan rata-rata kan tidak sampai ke situ. Tapi kalau BIMLAT seandainya sudah di BIMLAT beberapa kali pertemuan seandainya hasilnya sudah banyak yang bisa, tinggal 1-2 itu pun dimungkinkan memang perlu pendampingan khusus, yaitu tindak lanjutnya itu yang perlu menggunakan supervisi klinis. Dan ini sangat diharapkan. Karena jarang sekali Bapak Ibu pengawas yang mau melakukan supervisi klinis. Nah, seandainya Bapak Ibu menemukan salah satu peserta yang memang kurang begitu memahami betul sampai akhirnya sudah akhir pun belum mencapai pada titik indikator keberhasilan, tindak lanjut saya berharap ada muncul supervisi klinis, karena ini memang harapan dari seorang pengawas itu yang krusial. Pendampingan privat itu kalau kita menggunakan supervisi klinis itu Bapak Ibu. Nah, 5 hal itu yang menjadi titik tekan. Kalau masalah pelaporan tadi format di Bu Rosi sudah muncul. Kami lihat sudah bagus, hanya mungkin belum sempurna karena ya masih ada waktu, bahan-bahan yang didapat mungkin belum semuanya masuk sehingga masih perlu disempurnakan lagi untuk bahan-bahannya. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya untuk pelaporan ini, kan Bapak Ibu masih punya tagihan 1. Iya Bapak Ibu, untuk gelar karya. Gelar karya. Gelar karya rencana mau dilaksanakan serentak atau pripun Pak yang di Banjarnegara? Kalau kemarin rembukan dengan dinas sama pengajar sih serentak Pak. Kan di Banjar ada kelas A dan kelas B. Nah, kedua kelas itu nanti dilaksanakan pada tempat yang berdekatan sehingga nanti antara kelas A dan kelas B bisa saling berkunjung karya, saling berbelanja gagasan atau inovasi dari teman-teman. Rencananya begitu Pak. Direncanakan kapan Pak nih? Sudah ada schedule waktunya? Jadi kemarin itu disepakati harusnya berakhir tanggal 7, tapi karena pertimbangan dari pengajar itu nanti berakhir tanggal 4 Pak. Jadi nanti tanggal 5 tanggal 4, 5, 6 5, 6, 7 5, 6, 7 itu gelar karyanya atau IST 2-nya itu tanggal 5, 6, 7. 5, 6, 7. Nah, di antara IST 2 itu nanti ada gelar karyanya. Di tanggal 5, 6, 7 nih, Bu. Artinya kan mulai sekarang sudah dirancang persiapan materi-materi yang akan ditampilkan dalam gelar karya ini, Bu. Ya, teman-teman kayaknya belum fokus ke situ Pak, karena menyelesaikan tagihan-tagihannya belum selesai. Gitu. Mungkin 4 atau 5 menjelang hari H lah baru fokus ke seperti apa yang mau dipajangkan kayak gitu. Terus Pak Joko kurangnya apa Pak Joko yang karena kalau saya lihat Pak Joko tadi belum masuk ya Pak. Belum masuk malah. Belum masuk gimana? Belum dikirim?
Ya, belum terkirim di saya. Filenya sesudah Pak. Apa? Saya sudah ngirim pembinaan akademik, BIMLAT, terus analisis PK guru, sama PKKS. Ini yang masuk itu dari Banjarnegara, baru Pak Rosiman, Pak Narto, Bu Rosi, Pak. Pak Doko malah dereng ngenten. Terkirim Saya sudah Nggih. ke itu kan yang Google Form itu kan. Nggih. Ini Pak Doko Sudah yang Pak Rahmat ngirim link itu. Saya kirimnya ke situ, ke link yang Pak Rahmat itu membagikan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum masuk ya Pak. Ini Pak Doko belum ada sendiri. Link yang lain ya. Tidak, tadi yang itu kan mengisi sampai dengan filenya itu kan, upload file itu. Iya. Iya, lah saya sudah. Kok ini yang masuk baru apa Pak Bu Rosi, Pak Narto, dan Pak Rosiman. Pak Doko malah belum ada. Baru tadi siang, Pak. Ya? Belum, Mas. Iya, baru masuk tadi siang. Oke. Apa ke yang satunya ya? Enggak, Pak, saya link yang Pak Rahmat bagikan itu tadi kemarin sore itu. Nggih, kok belum enten ya? Nyangkut ya, yang gigi saya cek lagi Pak. Tapi tadi kita saya ngirim langsung saya WA itu di grup itu. Di grup itu saya mengirim Pak, saya sudah ngirim. Tapi nggak terkirim ya. Belum ada. Nggih, Bu Rosi, sudah bisa masuk suaranya? Tadi itu yang hasil BIMLAT, saya mau kirim RPP hasil BIMLAT-nya itu kok malah yang dikirim form. Nggak apa-apa. Masih formnya. Formnya tadi yang terkirim. Tapi nanti nggih. Nggak apa-apa, masih bisa diperbaiki. Kita kan nanti makanya saya lihat dokumennya dulu, nanti yang kurang pas yang mana nanti mau saya koreksi. Tapi tadi ternyata ini Pak Doko belum kami terima ya. Gini, tak kirim ulang aja Pak, nanti mungkin pas di sinyalnya Pak ya, karena saya di sekolah tadi ngirimnya itu. Nun sewu Pak Rahmat, kalau boleh tahu yang file-file yang mesti dikirim itu yang seperti apa ya Pak? Anu saja Pak, yang jenengan punya saja. Artinya nanti kan kami koreksi. Ketika nanti kami lihat seperti apa, kalau perlu pembenahan ya kita benahi. Makanya kami butuh file jenengan yang punya. Ya, artinya filenya mungkin lebih dari satu ya Pak? Gimana? Filenya mungkin lebih dari satu karena banyak berbagai macam file yang seandainya tadi yang pertama yang saya minta seandainya yang pertama untuk materi pembinaan ya materi pembinaan jadi kan materi pembinaan yang disampaikan pada peserta itu kan materinya. Kemudian ada yang dikirim juga tapi pada pelaporannya bagus. Kemarin yang dari Karanganyar, coba nanti saya beri contoh yang dari Karanganyar ya. Okay. Untuk referensi itu untuk referensi saja, artinya jangan terus itu diikuti seperti itu juga tidak, tapi barangkali referensi saya lihat juga agak mendekati yang dimaksud yang diminta ya. Ada materinya, ada RPA-nya, kemudian sampai pada surat keterangannya, sampai pada hasilnya. Itu barangkali nanti saya coba kirim dari contoh dari yang teman-teman di Karanganyar untuk yang pembinaan sampun enten. Dan nanti barangkali kami beri catatan sedikit mungkin yang perlu ini nonton untuk yang apa? Yang pembinaan. Materi yang lainnya juga sama, Pak. Jadi ya nanti kami beri contoh saja kalau lewat orang
kalau ngeten ini belum bisa maksimal kalau memberi contohnya baik. Contohnya nanti kami beri komentar di kolom tersendiri. Seharusnya ini sudah bagus, masih perlu diperbaiki dan perbaikannya seperti apa. Barangkali itu nanti kami kirim untuk yang format seperti itu. Nonton Pak Rasiman nggih? Nggih. Yang lain, durasi malah keluar nih. Iya, kayaknya. Ini Pak Rohmat ini. Saya masih agak bingung antara RPA di pembinaan atau supervisi akademik itu. RPA itu apakah tindak lanjut dari supervisi kunjungan kelas atau RPA mendahului, Pak, antara kalau di kronologisnya itu antara penyusunan RPA dengan supervisi kunjungan kelas. Maksudnya gini, Pak, apakah RPA itu tindak lanjut dari hasil temuan di saat supervisi dengan guru atau bagaimana, Pak? Oke. RPA itu kan dibuat nanti Bapak Ibu ketika pelaksanaan di lapangan itu kan di awal tahun, Pak, masuk di program tahunan. Nah, program tahunan itu kan dibuat dengan yang pertama menganalisis permasalahan yang muncul di tahun sebelumnya. Artinya tahun sebelumnya dalam hal ini ketika nanti di prakteknya, ya dari supervisi itu seandainya supervisi akademik, supervisi pembelajaran ditemukan permasalahan, baru dimunculkan program tahunan di dalamnya itu ada pembinaan, saatnya pembinaan itu baru nanti di paling bawah dibuat RPA. Jadi alurnya seperti itu, hanya saja ketika Bapak Ibu OJT kan mestinya waktunya singkat sekali, ditemukan dari supervisi masalah itu, kemudian dibuat RPA dan dilaksanakan pembinaan. Ya alurnya seperti itu. Jadi nanti ketika di pembuatan program sampai pada munculnya RPA maupun RPM, yaitu berdasarkan dari temuan pada kepengawasan tahun sebelumnya, rangkuman, karena memang program kerja itu dibuat dalam waktu 1 tahun. Artinya ketika RPA maupun RPM pun nanti dibuat sesuai dengan schedule yang bisa kita laksanakan. Tidak semua RPA mungkin banyak sekali melihat di kalendernya, mungkin tidak dilaksanakan. Yang real saja, artinya ketika di semester 1 berapa RPA saja, semester 2 RPA berapa saja. RPM-nya juga begitu, di semester 1 berapa, di semester 2 berapa. Kalau 1 bulan 1 saja sudah bagus, Pak. 1 bulan 1, itu kan berarti 1 tahun sudah 12. 12 saja itu kalau kita bagi RPA-nya semester 1 3, semester 2 3, RPM-nya 3 itu sudah luar biasa. Temuan yang dilakukan di tahun sebelumnya kemudian dibuat RPM yang sedemikian rupa. Nonton Pak Bapak, jadi konsep kita memang sebenarnya berasal dari permasalahan yang muncul baru dibuat RPA maupun RPM. Jadi tidak terbalik, nggih. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan, Pak, enak sing pengawas baru. Tahun pertama enggak ini? Kalau yang ini, Pak, nggih. Kalau yang kontak di tagihan ini gimana, Pak? Kontak untuk memenuhi tagihan. Untuk memenuhi tagihan di supervisi akademik itu, pembinaan guru itu, nanti kan berarti ada supervisi guru, baru nanti dibuat baru nanti permasalahan itu dibuat RPA, begitu kan, Nggih? Nggih. Nggih terus ngoten Pak Joko. Jadi gitu, kemarin kan ngoten, Bang. Jadi supervisi kelas dulu, ditemukan masalah, dibuat RPA untuk dilaksanakan di pembinaan. Kalau BIMLAT-nya kan hasil UJT 1 kemarin, ya. Tapi untuk pembinaan, alurnya dari supervisi akademik, atau supervisi mungkin dari masuk kelas itu, supervisi pembelajaran, ditemukan masalah, baru dibuat RPA dan dilaksanakan RPA itu.
di urut-urutannya seperti itu. Sama nanti di laporannya mungkin mengajunya ke ngoten niku nggih. Terus pripun? Pak Narto ada masalah? Iya, begini Bapak. Jadi pada saat kita melaksanakan supervisi akademik itu kita belum menemukan masalah ya Pak ya dengan tadi apa yang dijelaskan Pak. Sebelum pelaksanaan supervisi akademik ya memang belum diketahui masalahnya Pak. Di dalam melaksanakan supervisi akademik itulah kita mengamati proses dari pembelajaran itu, nah baru mungkin ditemukan permasalahan di pembelajaran apa yang kurang dari yang kita amati itu dijadikan sebagai bahan untuk pembinaan, dibuat RPA-nya, langkah-langkah atau memberikan pembinaan itu dibuat RPA dulu, baru kemudian dilaksanakan dengan pembinaan ini. Jadi alurnya ya kalau kita belum melaksanakan supervisi akademik, ya memang belum menemukan masalah. Kalau toh punya masalah berarti hanya berdasarkan asumsi kita ya. Asumsi kira-kira ngono kae ya. Paling permasalahannya seperti itu setiap guru. Tapi kadang-kadang tidak bisa digeneralisir ketika permasalahan itu muncul. Iya yang pas kita amati guru yang seperti itu. Tapi kebetulan kalau tidak ternyata muncul permasalahan yang lain yang sebelumnya tidak kita prediksi itu terjadi ya Pak. Ya, jadi harusnya kita permasalahan itu didapat dari supervisi, baru dibuat RPA dan dilaksanakan pembinaan. Ngoten Pak Narto. Jadi harusnya muncul walaupun makanya kan supervisi kemarin nak orang 1, 2, 3 lah. Mungkin bagus kuabeh yang 1, 2. Tapi saya kira juga tidak semuanya sempurna lah orang mengajar. Kalau kita amati pasti sisi lemahnya ada. Kalau kesempurnaan itu saya yakin tidak. Makanya masih tanya lagi Pak ini Pak. Monggo. Terkait dengan administrasi setiap kegiatan itu ada standar minimalnya bagaimana gitu Pak? Misalnya suatu pembinaan akademik itu apa saja yang harus ada di dalam laporan ini Pak? Pak Narto untuk yang Banjarnegara pernah saya kirimi enggak gitu? Contoh untuk bukti-bukti yang harus dipersiapkan itu. Sudah belum, Pak? Format. Kalau tidak salah belum pernah, Pak. Belum, Pak. Pak Romat baru kirim 1 kayaknya. Baru ngirim analis PK guru saja. Iya, lainnya belum pernah. Oh. Itu kalau di OJT 1, kemudian mungkin di ST 1 itu ada agenda itu, kemudian kami tampilkan contoh-contoh bukti pendukung yang perlu dipersiapkan. Nah, bukti pendukung contohnya Pak, seandainya seperti Pak Narto yang ditanyakan, pembinaan, mana ya perlu surat undangan pada Bapak Ibu guru yang mau dibina, kemudian daftar hadirnya, kemudian yang tidak kalah penting, yang paling urgen walaupun tampaknya sepele itu ya foto-fotonya. Kemudian kalau yang dilengkapi lagi ada berita acaranya, surat keterangan dari kepala sekolah. Itu apa saya belum ngirim ke Banjarnegara ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Ya, nanti saya susuli. Maaf, jadi saya kadang-kadang pas ngirim di Kabupaten Semarang perasaan saya Banjarnegara dan Karanganyar. Kalau Karanganyar kelihatannya sudah. Jadi di agenda itu saya tuliskan seandainya kegiatan ini bukti pendukungnya yang bukan standar maksimal sih, minimal ini ada. Kalau tidak dapat semua ya ini, paling tidak ada salah satu di antara 3 atau salah 2 di antara 3 itu saya kira ya nanti saya kirimi Pak segera insya Allah karena ini memang penting jadi bukti-bukti pendukung itu ya, tapi tidak saklek seperti yang kami kirim nanti Bapak Ibu punya kolaborasi sendiri dengan pihak sekolah. Jadi saya mohon maaf, jadi kasus-kasus di tempat kami ada juga yang
kepala sekolah memang kurang antusias karena apa? Kadang-kadang ada yang sawas itu malah memerintah kepala sekolah untuk gawe surat keterangan, gawe berita acara, gawe daftar di. Kami berharap tidak terjadi. Kalau memang kita bisa mengerjakan, kerjakan, tapi atas nama kepala sekolah, kita mintakan dari kepala sekolah, sekiannya sebisa mungkin jangan sampai memberatkan pihak sekolah. Kecuali memang sekolah itu kooperatif dengan kita, tidak apa-apa. Tapi bagaimana sekolah bisa kooperatif kan kita juga yang bisa apa istilahnya menyelami kan. Jadi jangan sampai terjadi kalau sekolahnya malah merasa keberatan, merasa dibebani. Ada juga yang seperti itu. Kami mendampingi di beberapa sekolah ada seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di Banjarnegara. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu ya ada yang sekolah sukarela gawe ada. Tapi kalau toh tidak dan kita bisa dan mampu ya kita buat tidak apa-apa, kita akan minta tanda tangan pada mereka. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan maksudnya. Ada lagi Pak Ros? Jadi nanti insya Allah Pak ini nanti saya kirim baru satu malam. Nah kemarin kan saya berharap di WA itu Bapak Ibu mintanya apa? Minta saja maksud saya dikirimi ini ngono. Iya Pak. Kadang baginya waktu dan pikiran dulu Pak saya itu. Ya harus ke sekolah, harus 1 minggu penuh kemarin itu Kabupaten Semarang mubeng terus Pak 10 hari lebih itu. Karena kan di sini luring. Jadi PKKS mendampingi, Bimlat mendampingi, PK guru mendampingi. 5 kalau kali 3 sudah 15 hari. Kebetulan kemarin kita bagi ya, ada yang 2, ada yang 3 terpaksa. Itu terjadi. Hingga kadang-kadang sampai ada yang sampai sore jam 4 jam 5 barang gitu. Makanya Bapak Ibu nyuwun tulung kooperatif saja, sebut pula apa yang kurang disampaikan nanti kami kirim file-file itu. Ngoten. Jadi bukan meniru, artinya bukan itu, tapi paling tidak punya referensi jadi bahan pembanding lah. Nanti isinya kan sesuai dengan kondisi real yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Ngoten. Bu Ros masih bisa komunikasi, Bu Ros? Ya ini Bu Rosi. Halo Bu Rosi. Ini suaranya gangguan suaranya Bu Rosi. Pak Rasiman ada masalah Pak Rasiman lagi? Sementara ya hanya saya kendala waktu saja nih Pak yang agak ini sering bentrok dengan kegiatan lain. Kegiatan lainnya yang apa Pak? Ya kegiatan rumah. Okay. Artinya untuk pelaksanaan sih insya Allah sudah terlaksana semua. Hanya tinggal ini menyusun laporan-laporan telaah dan tindak lanjut yang mungkin kami masih belum sempurna. Ya pelan-pelan yang penting terlaksana Pak. Jadi dan waktunya diatur schedule-nya sedemikian rupa jangan sampai mendekati waktu sudah harus kirim baru nyusun nanti nggak repot. Jadi jadwal lah 1 hari berapa yang diselesaikan untuk di bab apa itu di schedule saja. Pekerjaan ya kalau pekerjaan rumah ditulis terus sebetulnya habis-habisnya memang. nanti kita sendiri ya repot malam. Pak Narto sudah nggak ada masalah nanti. Sementara begitu Bapak. Nah, contoh yang itu tadi yang kami masih meraba-raba apa saja yang diperlukan dalam satu laporan itu. Nggih, segera Pak. Nanti langsung tak kirim saja hari ini. Karena tapi maksudnya di ini Pak, contoh di agenda. Agenda itu kan 1 sosialisasi seadanya itu di samping kanannya akan kami tampilkan
keterangan itu maksudnya bukti yang perlu file atau bukti dokumen yang perlu disertakan, yang itu di kolomnya nanti ada muncul seperti itu. Tapi maksudnya di agenda Bapak Ibu, di agenda kegiatan, di agenda kegiatan sosial itu kan selama 38 hari itu, hari pertama seharinya sosialisasi, bukti pendukung yang dibutuhkan, yang disiapkan apa saja caranya, pas pembinaan itu samping kanannya itu nanti form saya itu ada bukti pendukung yang disertakan apa saja caranya. Tapi itu diantaranya tidak harus semuanya dipenuhi, bisa saja sesuai dengan kondisi Bapak, artinya tidak dipenuhi semua juga tidak apa-apa, tapi dipenuhi semua juga bagus, dipenuhi sebagian juga tidak apa-apa. Itu hanya beberapa alternatif yang kami munculkan, data-data pendukung yang perlu disertakan dalam setiap kegiatan. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-38 itu kami sisipkan di samping kanannya bukti-bukti pendukung. Tapi sekali lagi itu ya tidak harus semuanya dipenuhi full, karena di hari-hari tertentu mungkin ada yang sama kegiatan. Contohnya hari sekarang sampai besok tanggal berapa itu kan pelaporan kan, ya penyusunan pelaporan kan buktinya mungkin sama semua, hanya saja ditulis satu kemudian di bawahnya hampir mirip semuanya, itu ya yang disortir sendiri bukti-bukti yang ditampilkan, bukti-bukti yang akan disertakan dalam